Terus nangis dia ya kan, udahlah jangan nangis lah waktu kamu bilang gitu, nanti anak nangis, aku bilang sama suamiku ya kan. Hai semuanya, selamat datang kembali di channelnya Keluarga Unik Internasional Jerman. Sama saya di sini Sri Meta Stompul, asal dari Medan. Ora semuanya teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat juga ya teman-teman, dalam keadaan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa juga. Dan ingat, tetap bersyukur selalu dalam hidup teman-teman. Apalagi corona saat ini, kalau misalnya kita mau kaya-kaya tapi corona, lebih bagus ya kita tetap bersyukur selalu dalam hidup, karena kekayaan itu nggak akan ada habisnya untuk dicari dan dicari ya. So hari ini ya, aku itu mau melanjutin cerita aku yang waktu itu, yang kita itu berburu jamur, tapi endingnya kita bawa Yosian ke klinik besar di daerahku tinggal ya teman-teman. Nah malam itu ya, oh ya tunggu sebelum aku lanjut, aku lupa bilang ke kalian juga bahwasanya di dalam ambulans itu hanya aku yang bisa menemani Yosian waktu itu menuju ke klinik ya teman-teman. Jadi suamiku itu dengan si Ludwig menyusul ke klinik ya, dan Ludwig dan suamiku ketemu dengan kami itu setelah proses pengobatan Yosian selesai. Jadi proses pengobatan Yosian itu nggak terlalu lama ya teman-teman, cuma setengah jam saja ya, karena waktu itu kita langsung masuk dan mendapatkan dokter dan mendapatkan kamar untuk ngecek kepala Yosian. Nah waktu itu setelah dari klinik ya, kita makanlah McDonald ya teman-teman, biar gak lapar, karena waktu itu juga udah mulai jam makan siang ya teman-teman, udah lewat ya jam 3 sorean gitu ya. Nah waktu itu juga setelah sampai di rumah dari makan itu ya teman-teman, dari klinik makan di McDonald's ya, terus pulang ke rumah, sampai ke rumah si suamiku ya langsung di bawah ya untuk minum bir, nenangin diri gitu ya teman-teman. Dan aku tuh dan anak-anak di lantai 2. Kita itu ada 3 lantai, tapi kita itu tinggal di lantai 2. Jadi di lantai 1 itu kosong ya teman-teman. Ada juga kamar tidur, kamar tidur, kamar mandi, dapur gitu ya teman-teman, untuk disewa lah gitu ya teman-teman. Waktu itu suamiku minum di bawah itu adalah sampai jam makan malam ya teman-teman. Nah waktu itu aku dan anak-anak nonton TV di atas, dan aku duduk di sofa. Dan malam itu jam setengah 8 malam suamiku datang naik ke atas dan duduklah di samping aku ya teman-teman, depan TV. Kalian bisa bayangin ya teman-teman, ini aku sambil cerita kalian juga harus membayangi juga ya teman-teman. Nah dia duduk ke samping aku, dia bilangi ke aku, Sri, aku tadi menangis di bawah, katanya gitu ya kan. Kenapa kamu menangis? Bilang gitu sama suamiku kan. Sambil aku tengok dia, dia makin menangis teman-teman, makin menangis, terseduh-seduh ya kan, sampai pokoknya menangis banget lah. Jadi anak-anak pun terharu mau ikutan menangis juga ya teman-teman. Dan aku pun karena suamiku menangis ya kan teman-teman, aku pun jadi udah mulai berkaca-kaca ya teman-teman ya, berkaca-kaca, mataku udah mau menangis juga, tapi dalam hatiku jangan menangis, nanti kalau misalnya aku menangis anak-anak juga ikut menangis, bilang gitu ya kan sama diriku sendiri dalam hati ya teman-teman. Karena kalau aku menangis itu anak si Yosian bakal menangis, dan kalau Yosian menangis Ludwig akan menangis, dan semua akan menangis teman-teman. Jadi aku tahan lah air mataku, tapi udah aku berkaca-kaca, tapi dalam hatiku jangan menangis, please jangan menangis gitu ya. Terus aku tarik nafas kan, ya kenapa kamu menangis? Aku bilang gitu sama suami kan, sambil aku elus lah punggungnya, gini kan bahunya. Dia ceritain semuanya kan setelah kami pergi itu ya teman-teman. Ada bapak-bapak kasar kali ngomongnya sama dia kan teman-teman, udah tua kasar kali ngomongnya. Dia bilang asloh ke suamiku teman-teman, asloh
itu adalah kata-kata yang paling kasar ya, yang misalnya kalau orang itu memarahin kita, ataupun kita memarahin orang gitu ya. Jadi ada bapak-bapak itu bilang sama aku, asloh, cupis asloh katanya gitu ya kan. Artinya itu lubang pantat ya teman. Aku nggak tahu lah ya teman, kalau misalnya diartikan itu dalam bahasa Indonesia itulah artinya lubang pantatnya. Lubang pantat kan tempat yang paling menjijikan di antara tubuh kita semua, karena kotorannya dari situ semua ya teman-teman. Nah makanya itu adalah kata-kata paling kasar di Jerman ini ya teman-teman. Ucapan kasar paling kasar di Jerman ini. Tupis asloh katanya gitu kan. Warum bist du von der Kiosk gelaufen? Kenapa kamu jalan dari depan kios itu? Kenapa kamu nggak mutar dari belakang kios itu? Kalau kamu mutar dari belakang kios itu ya, maka putri kamu nggak akan terbentur bola kan? Aku terdiam. Ya. Terus aku jawab, oh ya tadi juga ada pengunjung lain datang, terus pengunjung itu juga bilang anak ini kena bola ya kepalanya. Terus si ibu pendaftar itu bilang, iya bagaimana, itu sekali jawabannya seperti itu ke pengunjung lainnya, bukannya dia menjawab itu ibah ke kita gitu, bilang gitu sama suamiku kan, seolah-olah kita itu, aku dengan suamiku tuh nggak becus jaga anak gitu ya, gara-gara Yosian kepalanya terbentur ke tangga itu teman-teman, bayangin. Makin nangis suami, masih nangis di situ ya kan teman-teman. Jetzt ich bin die Asloch katanya. Sekarang akulah Asloch katanya gitu, sama kata suamiku gitu ya kan teman-teman. Terus nangis dia ya kan teman-teman, udahlah jangan nangis lah Wolfgang gitu. Nanti anak nangis, aku bilang sama suamiku ya kan, udah terjadi, ini bukan salah siapa-siapa, aku bilang gitu. Kita udah lakukan terbaik buat Yosian, aku bilang. Tengok ini Yosian, udah syukur dia masih bisa pulang ke rumah, masih bisa lagi main sama Ludwig. Ya, sekarang aku loh katanya gitu. Tetap dia bilang kayak gitu sama aku ya kan. Ingat kata-kata itu. Sekarang aku pun merasa bersalah katanya gitu, katanya suamiku ke aku gitu kan. Kalau suamiku tuh merasa bersalah karena udah nggak jaga Yosian dengan baik gitu ya kan. Tapi kalau di sini aku bilang juga ya kan, udahlah Wolfgang, jangan menangis lagi. Si Yosian juga salah, nggak ikutin kamu, bilang gitu ya kan. Aku kalau misalnya sama Ludwig, si Ludwig itu akan jalan di samping aku terus, dan kalau aku stop dan Ludwig itu bakal stop juga gitu, dan bakalan dengar aku. Kalau Yosian itu beda ya, dia pengen melakuin apa yang di dalam otaknya selalu gitu ya, enggak apa semua anak pertama kayak gitu teman-teman. Aku nggak tahu ya teman-teman, aku ini juga ibu muda yang masih nol tentang anak gitu ya teman-teman. Aku nggak tahu bagaimana ya, anak pertama, anak kedua itu nggak tahu bagaimana, tapi setiap anak itu berbeda gitu ya teman-teman. Jadi orang-orang tuh merasa beranggapan kalau misalnya aku dengan suami itu nggak bener jaga anak gitu, makanya kepala terbentur bola ya kan. Nah, dan gara-gara itu juga suamiku juga merasakan kalau misalnya dia itu salah juga, dan udah habis itu udahlah, ini bukan salahmu juga, aku bilang sama suamiku. Gak ada salah siapa-siapa ini di sini. Kita bersyukur aja lah. Yosian udah di sini juga langsung sama kita, nggak tinggal di rumah sakit, bilang gitu sama dia kan. Udahlah jangan menangis ya, aku bilang, ini anak-anak kasihan, aku bilang gitu kan. Nanti menangis juga ikutan mereka. Dan Yosian itu udah waktu itu suatu suamiku nangis ya kan, dia ikutan sedih juga loh teman-teman. Dia rangkul papanya ya kan, terus ditanya papa kenapa gitu ya kan.
udah jangan sedih, kata Yosin itu. Terus Lutfi juga nepuk pahanya suamiku ya kan, biar suamiku juga biar bapak mereka nggak sedih gitu lagi, nggak menangis lagi. Pokoknya malam itu malam yang paling menyedihkan gitu bagi kami semua waktu itu ya teman-teman. Karena ya kalau udah kejadian kayak gitu terus ada orang bilang ke kita kalau misalnya bilang ke kita kalau kita tuh seolah-olah nggak bisa jaga anak gitu ya teman-teman. Kan bisa aja kejadian apapun ya teman-teman di luar kendali kita gitu ya teman-teman. Udahlah, dan suamiku juga merasa menyalahkan diri dan aku juga di sini jadinya merasakan menyalahin diri gitu ya. Karena waktu itu sebelum itu kejadian si Yosin juga datang ke aku ya kan teman-teman, dan setelah dia mengucapkan sesuatu sama aku dan Yosin nyusul bapaknya ya kan untuk mendaftar gitu ya teman. Tapi Yosin berdiri di atas tangga itu, dan ketika ada orang mau tendang penalti ya kan teman-teman ke gawang bola, dan bola itu nyeser lewat dari atas gawang gitu kan teman-teman. Dan tau lah teman-teman, kecepatan bola itu kan 100 ataupun 200 km per jam itu ya teman-teman kalau ditendang sama pemain sepak bola ya teman-teman. Nah apalagi tempat kami itu nggak ada sistem pengamannya gitu teman-teman, makanya kurang juga safety manggil gitu ya, kurang pengaman gitu. Jadi sewaktu lewat dari gawang itu menuju penonton bolanya ini, dan penonton lain paling depan si Yosin itu udah mengelak, dan Yosin nggak ngelak gitu. Dia mungkin merasa kalau misalnya bola itu light ya, ringan gitu, jadi kalau misalnya kena kepala nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Nggak tahu lah pemikiran Yosin seperti itu, tapi gara-gara kejadian itu kita semua, aku dan suamiku merasa menyalahkan diri karena nggak bisa jaga anak gitu ya kan teman-teman. Dan sedih juga orang menuduh kami gitu ya, seolah-olah kami juga nggak jaga anak. Tapi ya emang udah kejadian seperti itu ya, mau gimana, bukannya ditenangin gitu ya teman-teman. Tapi endingnya ya teman-teman, suamiku itu baru dia menangis itu lama ya teman-teman, setengah jaman dia tuh menangis. Dan setelah aku bilang udahlah Kang, jangan menangis, jelek kali kalau kamu menangis, aku bilang gitu sama suamiku ya kan. Baru dia diam. Karena aku juga sering bilang kayak gitu sama anak-anak ya teman-teman, dan anak-anak pun diam ya kalau misalnya aku bilang kalau misalnya anak-anak itu jelek kalau lagi menangis ya teman. Udah gara-gara aku bilang kayak gitu ya teman, kalau bahwasannya tuh suamiku jelek kalau menangis, barulah suamiku diem, nggak menangis lagi. Terus udah suasana itu berubah ya, dari yang sedih-sedih jadi kita tuh nonton TV dengan tenang, seolah udah ringan gitu ya teman, suasana hati dan pikiran gitu ya teman. Nah teman-teman, sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dan sudah menyimaknya. Di sini kita ngambil kebijakan bahwasanya perempuan itu harus bisa menjadi penghibur juga ya teman. Harus bisa menjadi penghibur bagi keluarga kita yang ya. Kalau perempuan itu harus bisa menjadi harus bisa menjadi obat senang bagi hati yang sedih, suami yang sedih atau anak yang sedih gitu ya teman-teman. Jangan kalau misalnya udah kejadian jangan menyalahkan diri sendiri terlalu lama, harus positive thinking, oke? Dan sekian dulu teman-teman video kali ini, dan ending ceritanya sudah aku ceritain semua apa yang udah terjadi ya. Sekian dulu videoku kali ini bersama Lutfi. Yosian, bis to here. Dan ini Yosian udah dia sehat ya teman-teman. Sehat. Halo. Halo. Aku sehat sekarang. Aku sehat kan. Ya. Dan dia juga udah bisa main-main seperti biasa ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman videoku kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Jadi aku nggak usah khawatir lagi ya dengan Yosian sekarang udah sehat dan seperti normal biasa main-main. Yosian,
Fetch. Sama opung, sehat-sehat ya Pum, bilang. Bilang. Opung, sehat-sehat opung. Ciao. Ciao. Gak usah khawatir, bilang. Gak usah khawatir. Gak usah Usah khawatir. khawatir. Ya, cus. Cus, opung. Muah. Terus opung. Jangan lupa ya teman, jaga kesehatan kalian, selalu pakai masker di luar rumah dan cuci tangan sebelum makan ataupun sebelum menyentuh handphone kalian. Oke? Ciao. I love you all. Salam hangat dari teman. Terus, Ma.